Halo, perkenalkan nama saya Angelina Patricia Manarisip. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mengenai aplikasi komputer terbaru di bidang-bidang edukasi, hukum, pemerintah, kesehatan, bisnis, dan entertainment. Sebelum itu, saya akan membahas dampak komputer dalam pembelajaran. Pemakaian komputer ini juga menyimpan dampak positif maupun dampak negatif di sektor pendidikan dan pembelajaran. Dengan hadirnya komputer di meja belajar, anak dapat menjadikan minat belajar untuk menurun jika anak ini tidak ada kontrol atau dibiarkan saja. Anak bisa menggunakan program komputer yang justru tidak mendidik, bahkan membuat anak malas dan kecanduan sehingga enggan belajar. Sebaliknya, komputer dapat juga memberikan rangsangan positif dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Tentunya ini dituntut peran guru atau orang tua dalam mengontrol anak menggunakan komputer. Tetapi tidak hanya kontrol dari guru atau orang tua saja yang dapat menjadikan anak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dibutuhkan pula pengembangan program-program komputer yang telah didesain khusus untuk dapat digunakan dalam pembelajaran dengan perbantuan komputer. Kita langsung saja ke inti materi, yaitu aplikasi dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang edukasi. Aplikasi yang pertama yaitu Rumah Belajar. Aplikasi belajar secara daring sebagai pendamping pembelajaran satu ini merupakan aplikasi ruang belajar yang dikembangkan oleh Kemendikbud. Tentu saja hadirnya aplikasi belajar online ini ditujukan sebagai dukungan alternatif belajar selama di rumah. Rumah belajar ini memiliki beberapa tools seperti Laboratorium Maya. Tentu kehadiran laboratorium ini sebagai pengganti laboratorium online, sebagai pengganti laboratorium juga di sekolah. Adapun beberapa fitur lainnya seperti kelas digital, buku sekolah elektronik, sumber belajar, bank soal hingga karya bahasa dan sastra pun juga ada di sana. Tentunya aplikasi Rumah Belajar ini tidak seperti aplikasi sebelah yang kenceng banget marketingnya dan berbayar. Nah, kelebihan aplikasi Rumah Belajar ini dapat diakses secara gratis, baik diakses untuk siswa maupun untuk guru. Jadi bisa bebas belajar di sini tanpa harus membayar uang tambahan. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu Brainly Indonesia. Brainly Indonesia adalah aplikasi yang cukup banyak diunduh, ada sekitar 10 juta lebih. Aplikasi ini salah satu aplikasi yang dapat diakses secara gratis di Android maupun iOS. Bahkan di web pun juga bisa. Ada banyak pilihan mata pelajaran, setidaknya sekitar 25 kategori mata pelajaran yang diperuntukkan untuk jenjang SD hingga SMA dan SMK. Aplikasi ini bisa dibilang komunikatif, jadi buat yang ingin menanyakan juga bisa menanyakan di aplikasi ini. Buat pengguna aplikasi Brainly Indonesia juga menjawab pertanyaan akan mendapatkan poin. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi Zenius. Aplikasi Zenius menawarkan metode belajar berbeda. Jika pada umumnya belajar dilakukan secara mandiri di rumah, nah di Zenius bisa belajar bareng. Jenjang pembelajaran dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Buat apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kurikulum dan KTSP? Jawabannya ya. Tidak hanya sebagai tempat belajar selama COVID-19 di rumah, ternyata di sini juga bisa mengakses materi belajar untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Tidak heran jika di Zenius pun juga akan ditemukan UNBK, SBMP, STAN, dan masih banyak lagi pengajar. Kemudian yang kedua ada Brainly Indonesia, membantu sesama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Brainly bertujuan membuat kegiatan tersebut dapat dilakukan secara daring. Kemudian ada Zenius. Zenius memperluas jangkauannya dengan meluncurkan ZenPro, platform pelatihan dan pemberdayaan bagi orang yang ingin mempertajam keterampilan atau mempelajari keterampilan baru di luar sistem pendidikan formal. Kelas pelatihan di ZenPro terbagi dalam beberapa bidang yaitu bisnis, analitik, wirausaha, keuangan, bahasa Inggris, pemasaran digital, teknologi, pembuatan konten, pengembangan diri, kemampuan komunikasi, kemampuan manajemen, dan layanan pelanggan. Seluruh materi pelatihan di ZenPro dibawakan oleh Master Tutor Zenius yang kompeten serta para ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian dalam bidang pemerintahan, yang pertama ada aplikasi Voice Map HK.
Aplikasi peta memang sudah tersedia dalam berbagai bentuk di App Store ataupun Google Play Store. Namun, pemerintah Hong Kong punya aplikasi navigasi bernama Voice Map (HK) khusus ditujukan bagi masyarakat tunanetra. Sebagai aplikasi yang ditujukan untuk tunanetra, Voice Map HK bekerja dengan menginformasikan lokasi memakai suara. Kemudian yang kedua ada aplikasi Picobar, merupakan kependekan dari Pusat Informasi dan Koordinasi Wabah Penyakit dan Bencana Jawa Barat. Aplikasi ini dikembangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sumber komunikasi dan informasi bagi masyarakat Jawa Barat ketika berada dalam masa bencana atau pandemi, seperti ketika pandemi COVID-19 yang baru saja terjadi. Melalui Picobar, pengguna aplikasi dapat mendaftar sebagai relawan dan berpartisipasi melakukan penanggulangan bencana. Selain itu, Picobar juga menyajikan data visual terkait penanganan bencana atau penyebaran penyakit di wilayah Jawa Barat. Tak ketinggalan, pengguna aplikasi dapat pula melaporkan hoax lewat Picobar. Kemudian yang selanjutnya dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada aplikasi Halodoc. Halodoc yang menyediakan layanan kesehatan didukung dengan apoteker antar sebagai layanan pengantaran obat dan dari apotek resmi dan laboratorium untuk memesan tes laboratorium resmi. Halodoc menyediakan dokter dari berbagai spesialis. Layanan dokter Halodoc terjamin dan dapat dipercaya karena dilengkapi dengan surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Kemudian yang kedua ada aplikasi Medicall. Medicall menawarkan layanan kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, fisioterapis yang dapat diminta untuk datang ke rumah dan dipesan melalui aplikasi. Selain itu, aplikasi ini juga dapat dilengkapi dengan layanan terapi infus, vaksin, dan vitamin. Kemudian yang terakhir dalam bidang bisnis. Yang pertama ada aplikasi Microsoft Planner. Dengan menggunakan Microsoft Planner, kamu jadi lebih mudah dalam bekerja hingga memantau setiap kemajuan tugas, merencanakan tugas secara visual. Ditambah tersedia berbagai macam fitur yang pastinya membantu kamu dalam melakukan penjadwalan sehingga lebih efektif dan mudah. Jika kamu memakai aplikasi bisnis ini, sudah terintegrasi dengan produk serta layanan Microsoft dan tersedia forum chat untuk diskusi. Kemudian yang kedua ada aplikasi Google Businessku. Caranya mudah banget, kamu bisa daftarkan usaha ke Google Business, dengan begitu bisnis kamu dapat lebih mudah dicari oleh pelanggan. Selain itu, software bisnis terbaik ini dapat melakukan update info bisnis secara gratis, sekaligus bisa berinteraksi dengan calon pelanggan serta menemukan kompetitor sebagai calon partner usaha kamu. Kemudian yang ketiga ada WhatsApp Business. Satu aplikasi bisnis yang penting adalah WhatsApp Business. WhatsApp Business ini merupakan aplikasi yang penting untuk menjalin komunikasi dengan pelanggan. Bukan hanya sebagai media komunikasi saja, tapi adanya aplikasi ini dapat menambahkan katalog produk. Demikian materi dari saya, semoga materi yang saya uraikan tadi bisa menambah wawasan para penonton. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang baru lulus sekolah atau yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas, ayo bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Terima kasih.